Halo semuanya, salam matematika. Selamat datang dalam video pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita belajar bersama tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Albertine Alfrinda. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 1.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.6.1 menjelaskan persamaan linear satu variabel. 1.6.2 menjelaskan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. 1.6.3 menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel dan 1.6.4 menjelaskan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Pasti kita sering bertanya-tanya, apa sih itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Sebelum itu, mari kita simak ilustrasi berikut. Suatu hari, Alex dan Aprila sedang bermain tebak-tebakan bilangan. Aprila, coba kamu tebak. Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan angka 7. Berapakah bilangan tersebut? Bilangan yang kamu maksud 5 kan? Karena 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Betul, ternyata kamu memang jago matematika. Sekarang giliran saya untuk memberikan pertanyaan. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan berapakah itu? Astaga, susah sekali. Saya tebak bilangan yang kamu maksud adalah 6. Karena 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6, dan dikurangi 1 hasilnya 7. Betul kan? Hampir benar, jawabannya adalah negatif 6. Kurang negatif saja. Dari masalah tersebut diperoleh kalimat yang tidak diketahui kebenarannya dan kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Yang pertama, kalimat yang tidak diketahui kebenarannya yaitu suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3 menghasilkan angka 7. Dan suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Sehingga kalimat yang sudah diketahui kebenarannya yaitu 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7, yaitu bernilai benar. Sedangkan 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6, dan dikurangi 1 hasilnya 7, yaitu tetap bernilai salah. Berikutnya kita akan membahas mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contohnya, 3 tambah 2 sama dengan 5 dan 0 lebih kecil 1. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contoh, x tambah 5 sama dengan 9. Baik, untuk lebih memahami mengenai persamaan linear satu variabel, kita perhatikan ilustrasi berikut. Untuk membeli buku, Aldi dan Aprila mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki oleh Aldi adalah Rp5.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka menjadi Rp15.000. Bagaimana memodelkan masalah tersebut? Apakah masalah tersebut merupakan persamaan linear satu variabel? Jika ya, jelaskan mengapa. Kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel untuk setiap A, B, C elemen R yaitu AX tambah B sama dengan C. Dengan A tidak sama dengan 0, A adalah koefisien, dan X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. Setelah kita mengetahui apa itu persamaan linear satu variabel, kita dapat menentukan penyelesaian dari soal sebelumnya.
itu untuk membeli buku, Aldi dan Aprila mengumpulkan uang jajan mereka. Uang dimiliki oleh Aldi adalah Rp5.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka menjadi Rp15.000. Bagaimana memodelkan masalah tersebut? Apakah masalah tersebut merupakan persamaan linear satu variabel? Jika ya, jelaskan mengapa. Baik, dari soal tersebut kita dapat mengetahui uang jajan dari Aprila tambah uang jajan dari Aldi menjadi Rp15.000. Jadi kita misalkan jumlah uang jajan yang berasal dari Aprila adalah Y, maka dari ilustrasi di atas dapat dituliskan menjadi Y tambah 5.000 sama dengan 15.000. Persamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan atau mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelas, kita akan menyelesaikan soal berikut. Contoh 1, terdapat 3 orang saudara. Mereka mendapat uang jajan sebesar Rp24.000 dari ayah mereka. Mereka akan membagikan uang jajan tersebut sama banyak. Berapakah uang jajan yang didapatkan setiap anak? Penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama, kita misalkan X adalah jumlah uang yang didapat oleh masing-masing anak. Sehingga 3X sama dengan 24.000. Kita kalikan kedua ruas dengan sepertiga atau dibagi dengan 3. Sehingga 3X kali sepertiga sama dengan 24.000 dikali sepertiga. Sehingga X sama dengan 8.000. Jadi, setiap anak mendapat uang jajan sebesar 8.000 dari ayah mereka. Setelah belajar mengenai persamaan linear satu variabel, berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Baik, berikutnya kita perhatikan contoh. Yang pertama, X tambah 3 lebih besar 5. Yang kedua, X kuadrat kurang 9 lebih kecil sama dengan 0. Dari contoh di atas, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Pembahasan X tambah 3 lebih besar 5. Pertidaksamaan tersebut merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan X kuadrat kurang 9 lebih kecil sama dengan 0 bukan pertidaksamaan linear satu variabel, karena variabel mempunyai pangkat 2. Setelah kita belajar mengenal apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, sekarang kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel juga diselesaikan dengan menambahkan atau mengurangkan atau mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Tetapi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, suatu ketidaksamaan jika kedua ruas dikalikan bilangan positif, maka terbentuklah ketidaksamaan baru yang ekuivalen dengan ketidaksamaan semula atau tanda ketidaksamaan tetap. Yang kedua, suatu ketidaksamaan jika kedua ruas dikalikan bilangan negatif, maka terbentuklah ketidaksamaan baru dengan tanda ketidaksamaan dibalik yang ekuivalen dengan ketidaksamaan semula. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kurang 5 lebih kecil 2X tambah 1 dengan variabel X elemen bilangan bulat. Penyelesaian dari soal tersebut, X kurang 5 lebih kecil 2X tambah 1. Kedua ruas ditambah 5 sehingga menjadi X lebih kecil 2X tambah 6. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 2X sehingga menjadi negatif X lebih kecil 6.
Karena tidak boleh negatif, sehingga kita harus kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga tanda pertidaksamaan dibalik, sehingga hasilnya menjadi X lebih besar negatif 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari X kurang 5 lebih kecil 2X tambah 1 dengan X bilangan bulat adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini untuk berbagi pengetahuan. Mari kita belajar matematika bersama dengan cara asik dan menyenangkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Created using Powtoon.